Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, teman-teman, dan juga Belum kepada kok, ini mau baru guru ngurus ininya loh, baru pada hari ngurus ini, yaitu Dr. internet banking BRI. Iwan Kurniawan, spesialis Belum. mata yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Baik, di sini saya akan membawakan portofolio dengan tema miopia. Untuk identitas pasien, nama Nonawe, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, suku Makassar, alamat Jalan Andalas, dengan nomor RM 106459, tanggal pemeriksaan 1 Agustus 2017, dan tempat pemeriksaan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat. Untuk anamnesis sendiri, keluhan utama yaitu penglihatan kabur. Riwayat perjalanan penyakit, seorang wanita 22 tahun datang ke Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan keluhan kedua mata kabur saat melihat jauh, yang dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Kadang-kadang disertai dengan perasaan pusing. Pasien telah menggunakan kacamata dengan ukuran minus 0,5 dioptri selama 6 bulan, namun tidak dipakai secara teratur dengan alasan kurang nyaman. Selama pemakaian kacamata 6 bulan yang lalu, pasien mengaku keluhan pusingnya agak berkurang dan tidak berbayang. Tidak ada riwayat trauma, rasa perih, gatal, air mata berlebihan, ataupun riwayat mata merah sebelumnya. Riwayat pemakaian kacamata dalam keluarga ada, yaitu pada ayah, ibu, dan kedua saudara pasien. Dan pasien ini sering bekerja di depan komputer. Untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat hipertensi maupun diabetes tidak ada, riwayat pemakaian kacamata ada. Untuk riwayat penyakit pada keluarga, ayah, ibu, kakak, dan adik pasien memiliki keluhan yang sama. Untuk riwayat pengobatan, pasien sendiri belum pernah berobat sebelumnya. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum baik atau kompos mentis, tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan oftalmologi, pertama untuk pemeriksaan visus, untuk visus jauh tanpa koreksi pada okulidextra dan sinistra 4/60, dan untuk koreksinya itu pada okulidextra dan sinistra itu sferis minus 3 dioptri, dan visus jauh dengan koreksi terbaik itu dia 20/20. Untuk pemeriksaan segmen anterior, pada palpebra itu tidak tampak adanya hiperemis maupun edem, pada okulidextra maupun sinistra. Pada aparatus lacrimalis tidak ada lakrimasi pada okulidextra maupun sinistra. Silia tidak ada sekret pada okulidextra maupun sinistra. Dan untuk konjungtiva juga tidak ada hiperemis pada okulidextra dan sinistra. Kornea jernih pada okulidextra dan sinistra. Terus pada bilik mata depan normal, iris coklat kriptopositif, pupil bulat sentral, lensa jernih pada okulidextra dan sinistra. Untuk pergerakan bola mata dia normal ke segala arah. Untuk tekanan intraokular pada pemeriksaan palpasi dia dalam batas normal, dan pada indentasi shots itu dia 13 mm air raksa pada okulidextra maupun sinistra. Untuk pemeriksaan palpasi sendiri tidak ada nyeri tekan, massa tumor maupun pembesaran pada glandula preaurikuler pada okulidextra dan sinistra. Ini merupakan gambaran dari pemeriksaan slit lamp yang untuk pemeriksaan hasil pemeriksaannya itu pada okulidextra konjungtiva hiperemis tidak ada, iris coklat kripte, pupil bulat sentral, lensa jernih, dan refleks cahaya dia positif pada okulidextra maupun juga sinistra. Selanjutnya untuk pemeriksaan segmen posterior itu tidak dilakukan pemeriksaan. Dan untuk resume pasien, seorang wanita 26 tahun datang ke Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan keluhan visus jauh menurun pada kedua mata yang dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Kadang-kadang disertai perasaan pusing, tidak ada keluhan nyeri, air mata berlebih, mata merah, sekret berlebihan, ataupun keluhan sakit kepala sebelumnya. Pasien telah menggunakan kacamata dengan ukuran sferis 0,5 dioptri selama 6 bulan, namun tidak dipakai secara teratur dengan alasan kurang nyaman. Riwayat pemakaian kacamata dalam keluarga ada, yaitu pada ayah, ibu, dan kedua saudara pasien. Terus pasien juga sering di depan komputer, dan pasien belum pernah berobat sebelumnya. Pada pemeriksaan oftalmologi tadi didapatkan okulidextra sinistra segmen anterior kesan normal. Untuk visus okulidextra maupun sinistra itu dia visus jauh tanpa koreksi itu 4/60, dan setelah dikoreksi itu menggunakan sferis minus 3 dioptri, dan hasil visus setelah
visus koreksi terbaiknya itu 20/20. Untuk tekanan intraokular okulidextra dan sinistra sama, yaitu 13 mm Hg. Untuk diagnosis dari pasien ini adalah myopia levior okulidextra sinistra, dan untuk diagnosis bandingnya adalah astigmatisme dan hipermetropi. Untuk tata laksana, pasien diberikan kacamata monofokal yaitu lensa sferis 0,3 dioptri pada okulidextra dan sinistra, dan untuk medikamentosanya diberikan Berivision tablet satu kali sehari. Untuk prognosis, quoad functionam dubia, quoad et sanam dubia, quoad domesticam dubia et bonam, dan quoad vitam dubia et bonam. Baik dok, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dok. Ya, baik, mungkin kita lanjut ke sesi diskusi. Mungkin dari kakak dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai portofolio yang dibawakan. Iya, Pertanyaan saya mengenai komplikasi apa yang bisa muncul pada pasien dengan myopia. Terima kasih. ya, saya persilakan Saudari Nabila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Rani. Jadi untuk komplikasi yang dapat komplikasi pada pasien-pasien myopia itu dia bisa menyebabkan seperti tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga pada referat Saudara UPI, yaitu bisa menyebabkan ablasio retina, kemudian juga bisa menyebabkan glaukoma, strabismus, kemudian vitreal liquefaction dan detachment, maupun myopic makulopati. Mungkin itu dari saya. Ya, bagaimana dari penanya? Ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman dan kakak masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, tapi dok mungkin dari teman-teman kakak sudah tidak ada dok. Mungkin ada tambahan dari kita dok. Ya bagus ya. Lebih bagus lagi dari kasus yang pertama tadi. Laporan kasus portofolio itu kan sama. Jadi cara penulisan itunya betul, status oftalmologinya, anamnesa seperti tadi bagus. Terus saya masih ragu dengan hasil tonometrinya. Kalian harus teliti. Sudah bisa tonometri nggak? Diajari nggak? Coba tayangkan lagi hasil tonometrinya tadi. Tapi dok, yang ini dok. Sebentar, saya kok nggak bisa melihat. Jadi tonometri itu kalau pakai siot itu ada komanya. 13, berapa gitu. Nah, nyontohnya lebih teliti lagi, apalagi di Orbita itu kayaknya nggak pernah pakai siot, dia pakai yang air puff tonometri itu, pakai mesin. Itu kalau orang jeli langsung ini salah, ini bohong-bohongan. Kalau siot ada komanya. Jadi 13 mm itu bebannya berapa ke angka jarum berapa? Ngerti nggak? Yang tadi mungkin yang bisa bantu, yang bicara glaukoma tadi siapa? Nah, itu aja koreksinya. Bebannya ke arah berapa? Jarumnya ke arah berapa? 4 kah? Itu 13, berapa kalau emang 13? Saya lupa tabelnya. Harus disinkronkan dengan tabel loh. Nah, itu mesti ada komanya. Nggak ada. Terus coba slide berikutnya. Terus ini normal, nggak ada apa-apa. Apa tadi yang saya lihat? Terus foto nggak ada. Terus kopi nggak ada. Terus resume
Nah, seharusnya kan dia pakai resep juga. Sudah saya jelasin tadi toh. Kanan kiri PD-nya. Terus edukasinya ke orang yang 26 tahun sama yang 12 tahun tadi gimana? Beda nggak? Apa bedanya? Gimana caranya edukasi pada usia 26 tahun? Dia bekerja misalnya di komputer terus. Kasir. Dok. Gimana? Baik dok, menurut saya dok, untuk edukasi kepada mungkin dia juga pekerja kantoran dok, yang sering duduk di depan komputer dok, edukasinya adalah harus ada jeda di antara aktivitasnya itu sendiri dok, seperti kalau misalnya sudah di depan laptop ataupun komputer selama beberapa jam harus diistirahatkan matanya selama 15-30 menit dok, untuk kemudian lanjut lagi untuk beraktivitasnya itu dok di depan komputer dok. Ya, ini sekaligus menjawab yang tadi belum dijawab sama Taufik ya. Kalau udah berapa lama, berapa jarak itu tadi tuh. Itu ada istilahnya 20 ruler. 20 aturan. 20 menit di depan komputer ya, berhenti melihat ke arah 20 kaki atau 6 meter atau lihat jarak jauh. 20 terus 20 detik menutup mata. Terus kerja lagi. Nah, 20 ruler. Ya. Nah, itu yang menjawab 20. Jaraknya tetap kita harus jarak baca ya di komputer dong. Di komputer terus melihat jarak jauh 20 kaki atau 6 meter atau melihat jauh. Istirahat nutup mata, kerja lagi 20 menit. Enggak, jawabnya jangan 15 sampai 30, langsung ada 20 ya. Itu. Terus apa tadi? Komplikasi pertanyaannya ya. Komplikasi tadi udah jawab, udah betul. Ada lagi sebenarnya yang sering malah dia baru sadar setelah umur 26 tahun. Itu adanya amblyopia. Yang sering terjadi amblyopia itu pada penderita astigmat. Karena dia kalau membaca sok tahu tadi. Tadi kan saya jelaskan kalau bedanya antara anamnese astigmat sama miopia itu pura-pura tahu. Sebenarnya salah semua kalau jawab kalau astigmat. Tapi kalau miopia langsung nggak tahu. Nah kadang-kadang para pekerja ini nggak sadar kalau dirinya miopia. Kemudian udah usia dewasa nggak pernah pakai kacamata baca lagi. Nggak pernah pakai kacamata, akhirnya tidak bisa dikoreksi secara struktural normal, pinhole-nya juga nggak maju, tapi setelah diperiksa semua nggak ada kelainan organik. Itu maksudnya amblyopia. Pinhole maju membaik, kelainan refraksi nggak ketemu. Miopia ada minusnya tapi nggak sampai 6/6. Itu bisa terjadi komplikasi amblyopia karena keterlambatan pemakai kacamata. Jadi edukasi kedua setelah tadi istirahat baca tadi 20 rule itu upgrade terus kalau masih umurnya masih ada memungkinkan pertumbuhan. Kadang-kadang sampai 30 tahun masih ada beberapa orang yang naik terus ya. Jadi diusahakan usia belasan sampai 20 itu tiap tahun cek kacamatanya supaya nggak terlambat dan tidak jadi amblyopia. Mungkin itu tambahan dari saya. Yang lainnya udah bagus nulisnya ini. Sesuai dengan dari logbook itu cara patternnya buat status oftalmologinya udah betul. Terus apa lagi slide berikutnya? Cuma ini kurangnya nggak ada resep kacamata ya. Nah, kenapa didiagnose banding ini hipermetrop? Astigma hipermetrop. Kenapa dia harus banding ini? Iya baik dok, didiagnosis banding dok karena sebenarnya untuk kelainan refraksi dok yang sebelumnya juga pernah kita jelaskan pekan lalu dok, itu nanti hasil akhirnya lagi tergantung dari lensa apa yang diberikan dok, apakah dia lensa sferis negatif atau positif dok. Kalau misalnya positif maka diagnosisnya adalah hipermetrop dok, kalau dia sferis negatif maka diagnosisnya adalah miopia dok. Ya betul.
Jadi semua miopi astigma di permetrop itu sama-sama semua keluarnya rabun jauh. Dia tidak bisa melihat jauh. Ini kemarin minggu lalu ikut ya, minggu kedua ini sih ya. Jadi setelah diperiksa rabun jauhnya ternyata ketemu ada astigmat, ada plus, ada minus. Diagnosanya bandingnya ini jadinya. Setelah diperiksa fisik anamnesanya sama. Tulisan fisiknya aja beda. Ya, terus slide berikutnya. Slide berikutnya, coba. Nah, ini tadi, Berry Vision. Rasional nggak ini pemberian Berry Vision? Iya dok. Sama tadi ya? Sebenarnya dok, kalau iya dok. Kalau untuk medikamentosa dok, seperti yang juga kita jelaskan pekan lalu dok, sebenarnya untuk pemberian obat medikamentosanya itu tidak diperlukan dok. Tapi kalau memang misalnya tergantung lagi dari masing-masing yang dokter yang memberikan dok. Di sini fungsi untuk pemberian Berry Vision sendiri dok, dia itu sama juga seperti yang penjelasan tadi saudara Upi dok, untuk menjaga dari kesehatan matanya dok. Karena di Berry Vision ini sendiri dia kandungannya itu berupa ekstrak bilberry juga dok, ada juga retinol, vitamin A, vitamin E dan beta karotin dok. Nah iya, itu memang sudah ada jurnalnya. Berry itu bisa tadi retinol ngapain? Fungsinya di mana dari mata? Miopinya kurang atau matanya tambah tajam atau gimana? Kalau tadi produksinya Sendo, ini Sanbe, dibayar berapa sekarang pakai Sanbe? Nah, itu maksud saya ya. Yang lulusan UMI itu harus punya akhlak gitu kan. Dibayar berapa sama Sanbe? Dibayar berapa sama Sendo? Itu lulusan UMI harus punya ya. Islam dokternya. Nah, kalau memang dia nggak ada indikasi, orang minta kekurangan vitamin A. Dia apa kekurangan berry, kekurangan retinol? Nggak ada kan? Memang jadi sehat setelah makan retinol. Bagus mana makan buah berry sama Berry Vision. Dibelikan aja di satu keranjang buah berry kan lebih bagus. Maksud saya gitu. Ya kalau memang rekanannya dia kerja gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya itu aja pesan saya. Oke, slide berikutnya. Sudah nggak ada. Ya udah prognosis sudah bagus. Terus udah ya, cuma kurangnya resep kacamata seharusnya. Udah nanti belajar pakai resep kacamata sama ngukur kalau sudah di pandemi. Sudah nggak ada pertanyaan lagi?